Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah jaringan komputer akan menjelaskan tentang unit media. Tim presentasi kami adalah saya sendiri, Fadli Marif, dan rekan saya, Akbar Putra Taruna. Definisi guided media. Apa sih guided media itu? Guided media atau media transmisi terpandu merupakan media yang menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik, yaitu melalui kabel, meliputi twisted pair cable, open wire cable, coaxial cable atau kabel koaksial, dan fiber optic cable atau kabel serat optik. Yang pertama, twisted pair cable. Pengertiannya yaitu kabel twisted pair adalah sebuah bentuk kabel yang dua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar, seperti radiasi elektromagnetik. Kabel twisted pair terdiri atas dua jenis, yaitu shielded twisted pair atau biasa disebut dengan STP dan unshielded twisted pair, tidak memiliki selimut atau biasa disebut dengan UTP. Shielded twisted pair atau STP. Kabel STP mengkombinasikan teknik-teknik perlindungan dan antisipasi tekan kabel. STP diperuntukkan untuk instalasi jaringan Ethernet, memiliki resistensi atas interferensi elektromagnetik dan frekuensi radio tanpa perlu meningkatkan ukuran fisik kabel. Kabel STP nyaris memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama dengan kabel UTP. Sayangnya, STP sedikit lebih mahal dari UTP. Tidak seperti kabel koaksial, lapisan pelindung kabel STP bukan bagian sirkuit data. Karena itu perlu di-ground pada setiap ujungnya. Pada praktiknya, melakukan ground STP memerlukan kejelian. Jika terjadi ketidaktekatan, dapat menjadi sumber masalah, karena dapat menghisap sinyal-sinyal elektrik dari kawat-kawat dan sumber-sumber elektris lain di sekitarnya. Kabel STP dapat dipakai dengan jarak lebih jauh sebagaimana media-media lain. Ini adalah gambar dari kabel STP, dan ini adalah bagian kawat pelindungnya. Unshielded twisted pair atau UTP. Secara fisik, kabel UTP terdiri atas 4 pasang kawat medium. Setiap pasang dipisahkan oleh lapisan pelindung. UTP digunakan sebagai media networking dengan impedansi 100 ohm. Hal ini berbeda dengan tipe pengkabelan twisted pair lainnya seperti pengkabelan untuk telepon. Karena UTP memiliki diameter eksternal 0,43 cm, ini menjadikannya mudah untuk instalasi. UTP juga mensupport arsitektur jaringan pada umumnya. Kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat lain, ke perangkat jaringan atau komputer-komputer, ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Selain itu, fungsi kabel UTP dapat dibagi menjadi lebih spesifik lagi berdasarkan jenis dan kategorinya. Untuk jenis-jenisnya, misal kabel straight drop, kabel crossover, dan rollover. Sedangkan jika dilihat dari kategorinya, misal kategori 1 atau Cat 1 sampai dengan kategori 7 atau Cat 7. Ini adalah gambar dari kabel UTP. Yang kedua, open wire cable. Pengertiannya, open wire adalah kabel yang disambungkan pada tiang penyangga. Kabel ini tidak memiliki pelindung dan proteksi dari gangguan sinyal lainnya. Transmisi dialirkan kepada satu kabel dengan kabel lainnya yang digantungkan dengan suatu jarak tertentu. Biasanya digunakan untuk mengantarkan arus listrik. Kabel ini memiliki tingkat interferensi yang cukup tinggi dari gelombang lainnya. Kabel ini tidak terlalu disarankan untuk digunakan kecuali untuk jarak pendek. Kekurangan lain open wire yaitu jika terjadi cuaca hujan atau salju dan musim panas akan mempercepat terjadi korosi pada material kabel.
Selanjutnya akan timbul hambatan yang disebabkan oleh korosi pada bagian luar kabel. Secara fisik terlihat perubahan warna pada permukaan kabel karena proses kimia sehingga merusak struktur permukaan dari kabel open wire itu sendiri. Ini adalah gambar dari open wire cable. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Akbar. 3. Coaxial cable. Pengertian. Kabel koaksial terdiri atas konduktor silindris melingkar yang melindungi sebuah kabel tembaga inti yang konduktif dan dilapisi dengan isolator. Sementara konduktor kedua adalah yang melingkar pada bagian luar isolator pertama serta tertutup dengan isolator luar. Untuk LAN, kabel koaksial menawarkan beberapa keunggulan, seperti dapat dijalankan tanpa banyak membutuhkan bantuan repeater sebagai penguat komunikasi jarak jauh di antara node network. Karena terbuat dari tembaga menjadikan kabel koaksial jauh lebih murah dibanding fiber optik, termasuk dalam biaya pemasangan dan juga perawatannya. Tidak memerlukan biaya yang banyak, lantaran bahan yang digunakan, maka kabel ini memiliki sinyal yang kurang stabil. Koneksinya pun sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca. Jenis kabel koaksial ini umumnya dipakai untuk topologi bus. Kabel koaksial merupakan teknologi yang sudah lama dikenal dan digunakan dalam berbagai tipe komunikasi data. Contoh kabel koaksial. 4. Fiber optic cable. Pengertian. Kabel fiber optik merupakan media networking yang mampu digunakan untuk transmisi modulasi. Berbeda dari kabel lain yang membawa listrik, kabel fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke yang lain. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus. Beda halnya dari kabel lain yang memakai bahan dari tembaga. Dibandingkan dengan media-media lain, fiber optik memiliki harga yang lebih mahal, tetapi cukup tahan terhadap interferensi elektromagnetis dan mampu beroperasi dengan kecepatan dan kapasitas yang tinggi. Pada dasarnya, fungsi dari kabel fiber optik sama seperti jenis kabel yang lainnya. Yang menjadi pembeda adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat. Untuk kecepatan pengiriman data bisa sampai kisaran gigabyte per detiknya. Kabel fiber optik beroperasi dalam sebuah jaringan komersial. Contoh kabel fiber optik. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.